Temanku yang lainnya dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola. Sampai kapan kita harus menyamakan ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet? Sampai kapan kita selalu fokus kepada kekurangan, bukan kelebihan? Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika, padahal ia sangat handal di kelas seni rupa. Temanku yang lainnya dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola, padahal ia sangat handal di kelas fisika. Temanku yang lain dibilang malas karena terlalu banyak menggambar di kelas, padahal mungkin saja itu adalah hal yang bisa membuatnya dikenal oleh masyarakat luas. Sampai kapan kita harus menyamakan ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet dan kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita harus menyamaratakan segala standar umat manusia ketika manusia diciptakan berbeda-beda? Sampai kapan kita selalu fokus kepada kekurangan, bukan kelebihan? Sampai kapan kita harus terus menghakimi padahal masih ada pilihan untuk mengapresiasi? Gue bikin karya ini sebenarnya gue pertama yang pasti berdasarkan pengalaman hidup gue. Maksudnya sekitaran ya. Maksudnya gue pribadi sebenarnya belum terlalu ngerasain. Tapi tuh teman-teman gue banyak banget waktu zaman SD, SMP, SMA. Mereka tuh sebenarnya punya keahlian lain, tapi malah dijudge, ya lu harus bisa pelajaran eksak, lu harus bisa pelajaran sekolah gitu, lu harus bisa kayak gini. Kalau lu nggak bisa itu, walaupun lu jago atau ahli di bidang lain, itu biasanya mereka akan tetap dicemooh, terus kadang malah nggak ditemenin, bahkan kasar ada yang pernah dibilang bego lah, kasar kayak gitu. Padahal menurut gue pribadi setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa bisa mengapresiasi kekurangan orang dengan melihat kelebihannya, bukan cuma lihat kurangnya aja, karena banyak banget kan yang fokus akan kekurangan. Jadi gue concern banget sama hal itu, makanya gue bikin monolog ini. Oke, ngomongin stereotype. Biasanya stereotype itu gue ngerasa mungkin bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin sekarang udah ya jadi kayak bukan virus ya, tapi mindset yang mungkin sudah ada di seluruh dunia. Karena ketika misalnya ada yang beda atau ada yang dianggap anomali atau sebutlah minoritas, biasanya kaum yang mayoritas mereka akan membuat stereotip atau sebutan bagi si minoritas ini. Sorry tuh, saya banyak banget misalnya kayak sekarang ada wibu, K-popers segala macam. Padahal kalau gue pribadi, gue tuh suka banget sama semua karya. Semua gue tonton, film India kayak Hollywood, teater. Pokoknya benar-benar gue menikmati semua karya. Jadi menurut gue awal adanya itu karena kelihatan berbeda gitu. Padahal menurut gue berbeda itu menarik. Makin kita berbeda atau unik dan orang bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain, itu pasti akan lebih jadi keindahan sih. Kalau di mata gue ada yang berbeda, biasanya tuh gue akan mengapresiasi, gue akan menganggap itu adalah sebuah keindahan kayak gitu. Oke, kalau ngomongin sistem pendidikan, memang benar banget untuk monolog ini gue khususkan ruang lingkupnya itu lebih ke pendidikan. Menurut gue gini, udah pasti banget setiap orang atau pemerintah itu pasti pengen yang terbaik untuk masyarakatnya. Dan gue udah tahu banget pasti banyak yang diupayakan supaya sistem pendidikan itu bagus. Tapi mungkin mindset dari orang-orang yang merasa kalau ada yang berbeda sedikit itu langsung memang ada pepatah jatuh nilai setitik rusak susu sebelanga. Bener sih, dari misalnya orang baik kelihatan buruknya dikit langsung ingetnya buruknya doang. Tapi menurut gue
kita masih punya peran, kita masih bisa banget sebagai masyarakat Indonesia khususnya, kita tuh bisa saling support. Kalau memang ada kekurangan, kita lihat dulu kelebihannya. Mungkin dia bisa berkarya segala macam. Jadi mungkin memang sistem pendidikan itu adalah salah satunya. Pendidikan itu kan ada non formal, informal, formal. Yang pertama yang menurut gue paling penting, mindset itu bisa ditumbuhkan lewat keluarga dulu, pendidikan pertama. Abis itu baru tuh kalau memang udah kebentuk mindsetnya, ketika mereka masuk ke sekolah misalnya, kalau emang dari keluarga sudah dididik untuk nggak apa-apa melihat yang berbeda, gue yakin semuanya bisa menormalisasikan orang kekurangan itu bisa diapresiasi. Jadi menurut gue kalau ngomongin jalur pendidikan, ya sebenarnya bisa tuh dari rumah dulu. Tapi kalau udah dari rumah udah oke, nanti sekolah nanti bisa didukung. Mungkin karena emang udah basisnya kita kebanyakan, kalau misalnya ngeliat yang anomali itu langsung skeptis gitu kan, langsung stereotip, padahal bisa kok. Nggak usah menghakimi, tapi kita bisa mengapresiasi. Pesan gue untuk yang nonton ini adalah teman-teman semuanya mungkin bisa banget ya kita melihat kekurangan itu sebagai keunikan. Karena gini, gue selalu percaya yang namanya beautiful mess. Jadi kayak di dalam sesuatu yang berantakan itu sebenarnya tuh bisa banget ada keindahan di situ. Jadi tolong yuk kita bisa bareng-bareng lebih fokus sama keindahan seseorang, lebih fokus sama kelebihan seseorang. Karena gue yakin setiap orang punya perannya masing-masing. Kalau kita semuanya sama, dunia ini nggak akan menarik. So, yuk kita sama-sama rubah mindset kita supaya dunia lebih baik suatu hari.